Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Ya, baiklah, saya perkenalkan, nama saya Asmita SKM Mbiomed, NIP 19650222 1989032003. NIDN nomor induk dosen nasional 3422026502. Saya salah satu dosen tetap di program studi Diploma D3 Keperawatan Fakultas Psikologi Kesehatan Universitas Negeri Padang. Tujuan pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen tahun 2025 dalam bidang program pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu adalah asuhan keperawatan gerontik atau asuhan keperawatan pada lansia. Sebelum saya memaparkan lebih detail mata kuliah yang saya ampu ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran, itu di EIA, Delivery Interaction Assessment. Delivery ini itu menjelaskan materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa tentang mata kuliah yang akan saya sampaikan, yang akan saya ajarkan kepada mahasiswa. Di mana di sini materi yang akan saya sampaikan di sini adalah memakai textbook atau didukung dengan jurnal-jurnal atau buku ajar yang ini mengenai keperawatan gerontik atau keperawatan lansia. Kemudian interaction ini dilakukan dengan perkuliahan tatap muka selama proses pembelajaran antara saya dengan mahasiswa. Dan materi yang diberikan sehingga mahasiswa ini didorong untuk aktif terkait dengan materi yang disampaikan, baik dalam diskusi maupun dalam perkuliahan. Kemudian asesmen. Asesmen ini saya akan memberikan penilaian kepada mahasiswa dalam bentuk tugas di akhir pembelajaran terkait dengan materi yang saya berikan. Saya akan menjelaskan secara ringkas deskripsi mata kuliah asuhan keperawatan gerontik. Salah satunya adalah asuhan keperawatan hipertensi pada lansia. Mata kuliah gerontik ini dan penempatannya pada semester 6 itu dengan SKS-nya 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diampu oleh tiga tim teaching. Yang pertama adalah Hasmita SKM Mbiomed, yang kedua Dr. NS Armaita SKM Estet MSI, yang ketiga NS PP Yuderma Estet MK. Tujuan pemaparan ini dilaksanakan untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Deskripsi mata kuliah. Setelah mengikuti mata kuliah yang saya berikan, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar keperawatan gerontik atau keperawatan lansia, berbagai teori keperawatan gerontik dan asuhan keperawatan dalam perawatan lansia. Penempatan dari asuhan keperawatan gerontik ini meliputi pembahasan mengenai kebutuhan biopsikososial dan kultural, di mana di sini pada lanjut usia ini sasarannya itu kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Di mana ini ya, kalau individu itu kita menginikan dilaksanakan itu di rumah-rumah ya, itu di keluarga juga dilaksanakan, itu di keluarga, di rumah keluarga. Kemudian di masyarakat itu di panti-panti yang akan, misalnya kalau di Panti Tresnawerda Sabainan Ali. Dilakukan melalui teori dengan pendekatan Student Center Learning ya. Ini atau dikatakan STL, yaitu pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat sumber kegiatan belajar. Capaian pembelajaran yang diharapkan itu setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa ini diharapkan mampu menjelaskan konsep lanjut usia, batasannya, dan teori penuaan.
Kemudian menjelaskan isu dan kecenderungan masalah kesehatan kelompok lanjut usia. 3. Mampu menyebutkan teori dan perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia seperti misalnya sistem integumen, rambut memutih, kulit sudah keriput. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan pelayanan kesehatan pada lanjut usia. Misalnya pelayanan ini diadakan di posyandu lansia, di puskesmas dan di panti jemput ya, atau dikatakan panti tadi yang Tresna Werka sampaikan tadi. Kemudian mahasiswa mampu merumuskan konsep diagnosa keperawatan gerontik. Kemudian lagi mahasiswa bisa membuat rencana asuhan keperawatan lansia. Kemudian mampu menjelaskan sumber dan pendekatan pendidikan kesehatan pada lansia. Kemudian mampu menjelaskan yang itu mobilitas, ini maksudnya terapi aktivitas kelompok. Selanjutnya, metode pembelajarannya. Metode pembelajarannya itu ada dilaksanakan di kelas maupun di ruangan laboratorium. Misalnya contoh PBL itu problem based learning, itu pembelajaran berbasis masalah. Misalnya pada keperawatan lansia ini bermasalah misalnya sistem gastrointestinal, ya sistem pencernaan gitu ya. Kemudian small group discussion itu diskusi kelompok kecil, maksudnya mahasiswa ini diberikan tugas itu bermacam-macam kasus masalah tentang lansia, ya kemunduran pada lansia, contohnya misalnya tentang sistem kardiovaskuler, sistem pencernaan, sistem respirasi dan sistem yang lainnya tentang muskuloskeletal. Kemudian ada namanya contextual learning, pembelajaran kontekstual, itu penafsiran sesuatu ya, maksudnya dari pelajaran konteks ini mahasiswa bisa menafsirkan bahwa lansia itu mempunyai suatu masalah, apa yang akan dilakukan terhadap asuhan keperawatannya. Kemudian praktikum ini dilaksanakan di laboratorium menggunakan metode simulasi dan demonstrasi ya, jadi ini dilakukan. Kemudian lagi evaluasi, itu ujian tulis ini itu diambil 40%, UTS 15% dan UAS 25%. Ujian praktikum ini itu 40% itu diadakan di laboratorium dan lahan praktek, misalnya di panti PSTW Sabainan Alih. Kemudian tugas 20% itu diskusi, makalah dan presentasi. Berikut adalah contoh video mengajar pada salah satu pertemuan mata kuliah keperawatan gerontik dengan topik asuhan keperawatan pada pasien lansia dengan hipertensi di panti PSTW Sabainan Alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini Ibu akan memberikan pertemuan kita tentang asuhan keperawatan gerontik ya. Sebelum memasuki materi pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Kepada siapa ketua kelasnya, silahkan untuk berdoa. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Baiklah, untuk itu Ibu ingin mengambil absen Ananda ya. Jadi untuk itu siapa yang absen hari ini? Ya, ada berapa orang? Satu orang ya, nanti catat ya nanti bisa kita masukkan kepada smelnya nanti ya, pertemuan siapa yang absen, siapa yang sakit dan siapa yang hadir, berapa orang yang hadir ya. Jadi pada hari ini ya Ibu memberikan materi lanjutan tentang hipertensi ya. Hipertensi itu asuhan keperawatan hipertensi pada pasien ya.
misalnya di mana pasiennya misalnya ada di panti atau di puskesmas atau di klinik-klinik yang lainnya ya. Jadi menurut WHO ini batasan hipertensi ini itu tekanan darah tinggi ya. Kamu tahu kan hipertensi itu tekanan darah Tinggi. Nah, darah tinggi. Jadi secara global bahwa masalah kesehatan dikatakan dengan WHO ini tahun 2023 kondisi ini menyerang itu di seluruh dunia bahwa yang mendapatkan hipertensi itu 1,28 miliar. Sedangkan yang penyebab utamanya ini yang menyebabkan kematian itu ini ada 10,8 juta setiap tahunnya. Jadi ini disebut dengan pembunuh senyap. Jadi pembunuh senyap diam-diam dia sudah meninggal. Tidak ketahuan dia hipertensi tersebut ya. Kemudian kita lanjut. Apa itu hipertensi? Nah, ini definisinya secara teori. Hipertensi itu definisikan sebagai kondisi tekanan darah tinggi yang persisten pada arteri. Berarti kekuatan darah dinding arteri itu terlalu tinggi secara terus-menerus. Jadi kondisi ini membuat jantung harus bekerja lebih keras dari normal. Jadi sehingga penumpang darah seluruh tubuh dia terpaksa gitu disuruh dia bekerja cepat ya. Kemudian kita lanjut ya. Klasifikasi menurut WHO, Ibu mengambilnya itu WHO ya. Jadi di sini WHO itu dikatakan dengan hipertensi itu normal, dikatakan bahwa tensi kita itu ya pada lansia itu 120, sistolenya diastolenya 80 mm Hg. 120 per 80 itu dikatakan normal. Kalau dikatakan pre ya, ini pre itu kan akan mendekati gitu ya. Jadi dikatakan prehipertensi ini ya, dikatakan bahwa ini pasiennya itu lebih dari 120, itu berarti sudah 130 atau 140 ya. Nah, jadi ini yang dikatakan prehipertensi. Kemudian yang dikatakan hipertensi sudah lebih dari 140 ya, dimana sistolenya 140 dan diastolenya itu 90 mm Hg ya. Kemudian ada yang dikatakan di sini ya, derajat hipertensi itu ya. Nah, ini derajatnya itu derajat pertama itu udah lebih, bahwa dikatakan hipertensi itu ya. Derajat yang kedua tadi, yang pertama yang lebih 140. Kalau sudah 160 sudah termasuk pada derajat kedua. 160, 80 gitu, 200, sekarang ada sampai 220. Kemudian lagi kita masuk klasifikasinya. Ini yang dikatakan ya, klasifikasi hipertensi menurut ini ahli lainnya. Ini menurut si AHA atau ACC 2017 ya, di mana dikatakan ini American Heart Association ya. Nah, di mana dikatakan normal itu tensi itu ya 120 ya, sistolenya, diastolenya 80. Kemudian ya yang dikatakan ya di sini elevatif itu dikatakan bahwa ini akan memasuki ya pre itu ya, itu 120 sampai 129 atau 130 ya. Diastolinya kecil dari 80. Yang tahap pertama tadi yang dikatakan, kalau WHO katanya tadi 140 ya. Nah, kalau si Association America Heart Association ini mengatakan tahap pertama itu 130 sampai 139. Itu kan hampir sama juga ya.
Nah, dia mengambil dari bawahnya 130 sampai 139. Atau diastolenya 80 sampai 89. Ya. Kemudian yang hipertensi tahap 2 itu 140 ke atas, ya, diastolenya 90, ya. Kemudian lagi, ya, kalau sudah dikatakan krisis hipertensi, berarti dia sudah menetap hipertensinya itu, ya, sudah ini 180 apanya, ya, diastolinya itu 120, bisa aja dia ini, ya, besar dari 180 apanya sistolenya, kalau yang apa bisa 120 diastolenya, ya. Nah, jadi inilah klasifikasi apa, ya, dari hipertensi. Sekarang kita lanjut dengan penyebab dan faktor resiko, ya. Misalnya di sini, ya, yang pertama yang dikatakan usia, ya. Usia tadi yang dikatakan bahwa orang yang mengalami klasifikasi lansia itu umur 45 sampai 55 itu sudah termasuk kepada lansia, ya. Kalau ada orang tuanya kamu, ya, misalnya udah umur 45 sampai 55 itu sudah termasuk dalam kategori lansia, ya. Kemudian secara genetik itu bawaan, ya. Orang misalnya orang tuanya ada hipertensi. Nah, nanti ini, ya, anaknya juga ada hipertensi, ya. Kemudian diet juga, ya, orang yang suka memakan misalnya daging yang apa itu kan, misalnya daging kambing misalnya, makan jeroan misalnya, ini bisa juga menyebabkan hipertensi. Diet kemudian dia tinggi garam juga, ya, apanya terasa itu garamnya. Nah, kemudian apalagi merokok, pada biasanya itu pada laki-laki, ya, laki-laki itu merokok gitu, ya. Kemudian apa, ya, stres juga, ya, bisa juga menyebabkan hipertensi. Sekarang yang Ibu jelaskan tadi, diantaramu ada yang mengerti itu mengenai klasifikasi hipertensi. Coba, siapa yang bisa menginikan klasifikasi hipertensi yang Ibu jelaskan tadi, ya? Hipertensi yang pertama itu misalnya berapa itu? Nah, coba, ya. Nah, izin boleh, silahkan. Nah, ya. Namanya, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, Ibu dengan NIM 334003. Nah, di sini saya izin menjawab dan menjelaskan kembali tentang klasifikasi dari hipertensi tadi, Bu. Nah, yang menurut yang Aja tangkap itu, untuk klasifikasi lansia itu menurut WHO yang Ibu ambil itu ada usia pertengahan dari lansia, itu merupakan usia dari 45 sampai 54 tahun. Nah, selanjutnya itu ada lansia, yaitu dari kelompok usia 55 tahun sampai 65 tahun. Ya. Dan lansia lansia muda itu umurnya dari 66 tahun sampai 74 tahun, Bu. Ya. Nah, selanjutnya itu ada lansia tua dari usia 75 sampai 90 tahun, dan lansia sangat tua 90. Nah, ya, apa, ya, bagus, ya. Berarti Ananda sudah tahu itu mengenai klasifikasi lansia, ya. Nah, yang apa yang lainnya itu, misalnya apa itu yang dikatakan hipertensi? Coba Ananda yang lainnya, apa yang dikatakan hipertensi itu? Coba, siapa yang bisa? Hipertensi itu apa? Coba, siapa yang bisa jawabnya? Apa yang dikatakan hipertensi itu, tensinya bagaimana gitu? Coba, naik atau turun? Nah, coba siapa yang bisa? Hah? Coba kamu bisa? Apa yang dikatakan hipertensi? Ayo, hipertensi itu. Hipertensi adalah tingginya tekanan darah yang akan mengakibatkan beberapa komplikasi.
Bisa komplikasinya kalau misalnya tingginya tekanan darah itu bisa menyebabkan komplikasi seperti apa? Adanya stroke misalnya ya. Apalagi? Jantung. Ya. Jadi ini yang dikatakan ya hipertensi itu. Jadi kita memang betul-betul menjaga tensi kita, harus kontrol. Orang tuamu yaitu ini kan ada orang tuanya umurnya misalnya itu udah aja 45 ya, semuanya ini udah masuk di dalam kategori ya integumen itu kan kulit kamu belajar kan ilmu biomedik. Ya kan yang kami dulu kan. Ilmu integumen itu kulit, misalnya kulitnya sudah keriput, rambutnya bagaimana? Sudah memutih atau berubah, itu integumen ya. Kemudian kalau berhubungan dengan hipertensi ini sistem apa yang terganggu? Ayo. Kardiovaskuler, benar itu ya, kardiovaskuler ya. Kemudian itu masalah-masalah yang terjadi pada hipertensi. Ya. Kemudian pencegahan tadi ya yang diapakan itu ini ya peningkat misalnya edukasi ya, kita sebagai perawat kesehatan kita memberikan edukasi kepada lansia, memberikan penyuluhan tentang perawatan ya, pencegahan kepada pasien yang hipertensi itu kalau sudah diketahui hipertensi tersebut ya, itu yang dikatakan ya. Kemudian lagi ini ya komplikasi tadi kan ada stroke ya, kemudian ada serangan jantung, adanya penyakit ginjal kronis dan adanya kerusakan mata pada lansia. Apa yang sering terjadi? Katarak, iya benar ya. Ini ya. Kemudian ada lagi ya, misalnya penyakit arteri perifer misalnya. Ini apa itu biasanya? Kakinya bagaimana, aliran darah karena berkurang ke kaki dan anggota tubuh lainnya, menyebabkan nyeri dan komplikasi serius ya. Misalnya orang kan ada yang dikatakan dengan rematik nyeri ya. Kalau nyeri tulang itu sistem apa yang ini? Yang ini dalam ilmu biomedik yang Ibu Mami ajarkan. Apa sistem apa itu kalau tulang? Udah tingkat 2 kan ada mau praktek itu kan? Tingkat sistem apa tulang? Muskuloskeletal ya. Jadi itu ya. Jadi banyak itu sistem muskuloskeletal juga ya. Kalau ini orang tua itu berjalan sudah udah tidak kuat lagi gitu, itu sistem muskuloskeletal. Kalau pernapasan, sistem pernapasan apa yang terjadi pada lansia? Sesak napas, berjalan terlalu jauh itu akan menyebabkan ya agak sesak, sistem pernapasan ya. Kemudian apa lagi yang sistem yang ini? Siapa yang tahu lagi? Sistem pencernaan apa yang terjadi pada lansia? Penyakitnya apa? Perutnya sakit gitu kan, dia muntah apa itu kan ada itu pelajaranmu tentang KMB apa? Itu misalnya apa? Gastritis bisa ya. Jadi itu karena sistem pencernaannya sudah terganggu. Jadi itu ya. Kemudian lagi ya manajemen ya pengobatan ya, ini yang dikatakan oleh WHO ya. Jadi manajemen pengobatan ini itu batas ya dari asupan garam. Kita ini dikatakan sama orang tuamu karena udah masuk kategori lansia ya. Kategori lansia batasi garam, jangan misalnya selalu pakai garam kan gitu kan, yang banyak itu boleh pakai garam tapi sedikit semaksimal, maksudnya minimal mungkin ya. Yang kedua itu lakukan aktivitas olahraga dalam seminggu sekurang-kurangnya 150 menit ya. Jadi ini ya.
kemudian berhenti merokok. Kemudian lagi perubahan gaya hidup, misalnya makan yang apa, yang sekarang ini kan lagi tren makan ini kan di kafe-kafe, misalnya ini itu dikurangi, itu ya makan seafood, makan daging-daging, ya daging misalnya apa kambing, misalnya sate kambing apa segala macamnya ya. Nah, jadi itu yang harus kita apakan. Kemudian lagi ya pencegahannya tadi kan sudah yang apa Mami katakan ya, ini peningkatan kesadaran melalui edukasi ya, kita kesadaran untuk memeriksakan diri ke dokter atau fasilitas kesehatan yang terdekat ya. Kemudian lagi kita ini pemerintah dan industri bekerja sama untuk mengurangi kandungan garam dalam makanan olahan seperti ciki-ciki kan enak itu ya, citato itu Mami suka citato itu ya. Nah itu kan ada garamnya, ada micinnya ya. Nah itu sebenarnya tidak ini ya, udah umur 60-an itu sebenarnya itu sudah dikurangi gitu ya. Nah kemudian lagi ada lagi ya, kita ini ya pemeriksaan rutin tekanan darah kita ya. Jadi ini tentu orang tuamu kamu bawa ke puskesmas, cek gitu ya tensinya, kapan perlu beli, kamu ada punya kan? Punya, sekali seminggu pulang kampung kamu kan? Aduh, ukur tensi orang tuanya. Nah, jadi demikianlah penjelasan Mami tentang materi hipertensi ya. Dengan demikian, sebelum Mami tutup, ini siapa yang bisa menyimpulkan tentang hipertensi tadi? Coba, siapa? Di antaramu? Ya, silakan ya. Bu, saya terima kasih atas kesempatannya saya jadi menjawab untuk kesimpulannya ya Bu. Ya. Dari yang kita pelajari tadi terkait hipertensi, usia, batasan usia lansia, dan juga bagaimana perubahan gaya hidup untuk mengurangi terjadi hipertensi atau menurunkan tekanan darah kita. Dan ini saya dapat menyimpulkan bahwa hipertensi pada lansia adalah masalah yang kesehatan sangat serius Bu. Nah, tetapi dapat dikelola juga dengan baik melalui perubahan gaya hidup dan perawatan medis yang tepat. Nah, untuk pencegahan dan pengelolaan hipertensi pada lansia sangat penting juga Bu. Nah, untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi risiko dan komplikasi yang akan terjadi pada diri kita. Ya. Terima kasih ya atas kesimpulan yang Ananda berikan. Demikianlah hari ini, pertemuan hari ini ya. Jadi untuk minggu depan kita membahas tentang yang kamu Mami kasih tugas tentang masalah-masalah yang terjadi pada lansia per sistem. Boleh kamu ambil, itu kan ada sistemnya banyak, itu ada 8 kalau nggak salah Mami ya. Sistem integumen, pencernaan, pernapasan, urologi, kardiovaskuler, muskuloskeletal, endokrin, dan satu lagi apa? Aksesoris ya, aksesoris ini mata, telinga, hidung, dan pengecapan ya. Nah itu kamu buat satu makalah ya, nanti ya tugasnya dikumpul bisa lewat WA atau email ya. Nah, semuanya itu dikumpulkan. Itu merupakan tugasmu untuk minggu depannya ya. Dengan demikian ya Mami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah salah satu deskripsi mata kuliah keperawatan gerontik dengan asuhan keperawatan hipertensi pada lansia di Panti PSTW Tresnawerda Sabainan Alui. Dengan demikian saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.